mengambil pesan moral, pesan spiritual untuk membangun cinta ukhuwah. Di tengah gejolak zaman seperti sekarang ini, kita harus mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, sebab mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka hendaklah kalian mendamaikan ketika terjadi perselisihan di antara saudaramu. Kemudian bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapatkan rahmat. Syarat agar turun rahmat adalah bertakwa. Orang yang takwa pasti senang merajut membangun ukhuwah Islamiyah, karena ini merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita untuk membangun spirit semangat merajut ukhuwah Islamiyah? Setidaknya ada 4 kiat yang harus kita lakukan. Yang pertama, bebaskan kebencian di hati kita pada saudara kita sesama orang yang beriman. Maka ada sebuah doa yang sering sudah kita mohonkan menjadi doa istimewa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian atau kedengkian di hati kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Maka orang muslim, orang beriman senang kalau melihat saudaranya itu sukses di dalam karirnya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ini yang pertama, bebaskan kebencian, kedengkian dari hati kita kepada sesama muslim. Yang kedua, jangan sampai kita menzolimi hak saudara sesama muslim. Sebab dampak buruknya bukan cuma di dunia. Yang paling menakutkan kalau dampak buruknya terbawa sampai ke akhirat. Al-zulmu dhulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu gelap di hari kiamat. Kezaliman yang dimaksud adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, khususnya kepada saudaranya. Di antaranya merendahkan saudaranya, menghina saudaranya, apalagi merampas hak-haknya. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut yang tak punya harta dan perhiasan. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan rinci, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa shuraqatin wa a'malin." Yang bangkrut dari umatku adalah saat di hari kiamat nanti mereka membawa sejumlah pahala yang sangat banyak. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, zakatnya, bahkan sejumlah amal solih yang lainnya. Namun kemudianlah datang orang-orang yang dulu di dunia dia zolimi, yang pernah dia rampas haknya. Mereka minta keadilan. Apa yang terjadi? Amal soleh yang sekian banyak menjadi pembayarnya, penebusnya. Maka akibatnya faturiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka yang kedua, jangan sampai kita melakukan tindak kezaliman kepada saudara kita. Yang ketiga, buktikan kita memang orang mukmin. Orang mukmin itu menjaga hak-hak muslim saudaranya. Hakul muslim ala muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaih. 6 hak muslim. Yang pertama, kalau engkau jumpa dengan saudaramu, ucapkan salam. Mendahului dengan salam lebih utama, menjawabnya wajib. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang engkau untuk sesuatu hajat syar'i yang tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansohaka fansohlahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, berilah dia nasihat yang mencerahkan, mencerdaskan, menenangkan hatinya, bukan nasihat yang menggelisahkannya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan berguna bagi orang yang beriman. Kemudian yang keempat,
Wa in atasa fahamidallah fasamithu. Kalau dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan doa yarhamukallah. Itulah indahnya Islam, dalam bersin pun ada doa yang luar biasa. Dan yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, maka bezuk dia, tengok dia. Karena kondisi sekarang kita dalam masa pandemik yang tidak bisa kita melakukan untuk menengok saudara kita, maka paling tidak kita mendoakannya. Ingat, setiap doa kebaikan yang kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, maka sesungguhnya doa itu berlaku juga untuk kita sendiri. Malaikat yang ada di atas kepala kita mengucapkan amin, engkau pun mendapatkan hal yang sama. Kemudian yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Ketika saudaramu berpulang ke rahmatullah, maka iringilah urus jenazahnya. Bukan sekedar pahala yang sangat besar 2 qirat, tapi lebih daripada itu mengandung pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritual. Kita ingatkan dengan satu titik akhir kehidupan, yaitu datangnya kematian. Oleh karena itu, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan hakul muslim al muslim yang 6 tersebut. Kemudian kiat yang terakhir, agar kita dimudahkan Allah, terjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan biarkan saudaramu dalam 2 keadaan. Unsur ahaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu ketika dia sedang berbuat zalim atau saat dia sedang dizolimi. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saat saudara kami berbuat zalim, itu yang paling berat, bagaimana yang harus kami lakukan? Maka Nabi mengatakan, tahan langkahnya, tidak engkau biarkan dia berbuat zalim. Namun ketika saudaramu sedang dizalimi, tolonglah dia semampumu. Oleh karena itu, kaidah dalam dakwah Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau engkau lihat sebuah kemungkaran, rubah dengan tanganmu, kekuasaan, otoritas yang engkau genggam, engkau miliki. Kalau engkau mampu. Kalau kau tak mampu, dengan tutur kata lisan yang baik, tulisan dan ucapan yang indah. Kemudian kalau tak mampu juga dengan hatimu, engkau tidak benci pada orangnya, tapi engkau benci pada perbuatannya. Engkau doakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa membangun spirit ukhuwah Islamiyah di antara kita orang-orang yang beriman.